Hello Technolovers, bagi pencinta otomotif pasti sudah asing lagi dengan yang namanya suspensi kan? Suspensi merupakan salah satu komponen penting dalam kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, yang berfungsi untuk meredam getaran yang terjadi pada kendaraan, sehingga mampu meningkatkan kenyamanan saat berkendara. Umumnya sepeda motor menggunakan suspensi yang berjumlah 2 buah alias dual shock pada setiap rodanya, agar tumpuan roda bisa seimbang antara kiri dan kanan. Namun, seiring berkembangnya teknologi, penggunaan 2 suspensi tersebut mulai tergeser dengan kehadiran 1 suspensi saja alias monoshock. Apa sih perbedaan dari keduanya? Yuk simak ulasan kami perbandingan suspensi monoshock versus dual shock. Tapi, sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan info menarik lainnya setiap hari di channel Teknologi Populer. Kenyamanan. Kita bahas suspensi monoshock terlebih dulu ya. Shock breaker model monoshock memiliki 1 titik tumpu, sehingga membuat ayunan dari lengan ayun menjadi lebih lembut dan lebih stabil. Bahkan saat digunakan ketika melibas jalanan yang kondisinya bergelombang pun, rasanya sangat nyaman digunakan. Tentu saja rasa nyaman tersebut harus menyesuaikan kekuatan atau kemampuan shock breaker dalam menahan beban yang ada kan? Jadi jika salah dalam memilih shock breaker monoshock ini, maka akan berdampak pada ketidaknyamanan seperti shock breaker kandas dan lain sebagainya. Berbeda dengan penggunaan suspensi monoshock, untuk penggunaan suspensi dual shock, terkadang tingkat kekerasan ataupun kelembutan antara sebelah kiri berbeda dengan yang ada pada sebelah kanan. Sehingga apabila digunakan untuk menikung, akan berakibat kendaraan jadi tidak stabil. Gaya. Gaya monoshock lebih banyak digunakan untuk tipe motor sport dan skuter matic. Sedangkan untuk yang dual shock sekarang ini banyak digunakan untuk motor bebek. Namun yang membedakan hanyalah pada bagian konstruksinya saja, secara fungsi keduanya memiliki kegunaan yang sama. Selain itu, penggunaan shock breaker model monoshock juga lebih ringkas dan enak dipandang, serta motor pun lebih terlihat maco dibandingkan menggunakan dual shock yang memakan tempat sehingga kurang mantap dipandang mata. Kestabilan. Posisi shock breaker monoshock ini letaknya tepat berada di tengah swing arm atau lengan ayun dan dekat dengan mesin motor. Maka dengan posisi tersebut mampu membuat distribusi beban hanya tertumpu pada 1 titik saja, sehingga ketika digunakan untuk meliuk-liuk, motor pun tetap terasa stabil dan lincah. Hal ini tentu jauh berbeda kondisinya jika motor menggunakan tipe dual shock, karena posisi shock breakernya ada pada bagian belakang dan tertumpu pada 2 titik, maka saat digunakan meliuk-liuk di jalanan akan terasa kurang gesit dan lincah. Monoshock sangat menunjang kestabilan motor di saat dikendarai di tikungan, jalan yang berkelok tajam, berlubang, atau bergelombang dalam kecepatan sedang dan juga tinggi. Sedangkan pada dual shock yang memang dirancang untuk membagi beban ke 2 titik, yaitu di masing-masing shock breaker, jadi pada digunakan di jalan yang tikungan, maka beban yang disanggah shock breaker akan berbeda. Itulah yang menyebabkan ketidakstabilan pada penggunaan suspensi dual shock. Usia pemakaian. Setiap manufaktur telah menetapkan beberapa lama atau berapa jauh monoshock dapat digunakan dan berfungsi dengan baik. Contohnya shock breaker dalam pemakaian normal hanya mampu bertahan sejauh jarak tempuh 20.000 km saja dan selebihnya harus dilakukan penggantian. Meskipun shock breaker setelah melewati jarak tempuh tersebut kondisinya masih bagus, alangkah baiknya kamu tetap melakukan penggantian. Sebab faktor usia pakai yang telah usang bisa membuat shock breaker rusak tiba-tiba saat motor dipakai di jalanan. Jika kamu tengah mendengar bunyi kandas, itu berarti monoshock tidak mampu lagi meredam getaran dan menahan beban. Dari berbagai pengalaman, secara umum suspensi tipe dual shock lebih awet dan tahan lama masa pakainya jika dibandingkan dengan suspensi tipe monoshock loh Technolovers. Sebab suspensi dual shock kuat untuk digunakan mengangkut beban yang sangat berat, sehingga membuat usia pakai dual shock bisa bertahan lebih lama. Kapasitas beban.
Karena suspensi monoshock memiliki titik tumpuan hanya pada satu tempat saja, maka perlu adanya upaya agar selalu mengangkut beban yang tidak melebihi standar. Sebab bila melebihi angka yang sudah ditetapkan oleh pabrikannya, maka komponen peranti itu akan cepat aus atau rusak. Begitupun jika mengganti shock breaker sepeda motor dari yang semula dari dual shock menjadi monoshock, maka tindakan yang digunakan harus mengorbankan kemampuan motor yang semula kuat dipakai mengangkut beban berat seperti beras berkarung-karung menjadi hanya sebatas 2 orang penumpang dan sedikit barang bawaan saja. Jika terlalu sering mendapatkan beban yang berlebih, maka dampak pada shock breaker ini akan cepat rusak. Beda halnya dengan suspensi dual shock. Kemampuan redam yang dibagi dalam 2 suspensi ini justru membuat suspensi ini lebih cocok untuk kendaraan yang membawa beban berat. Harga. Untuk memodifikasi sepeda motor yang semula memakai dual shock menjadi monoshock, tentu kamu harus mengeluarkan ongkos sebesar 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah. Tergantung di mana kamu memodifikasi dan seberapa bagus garapannya. Apalagi harga monoshocknya sendiri juga terbilang mahal dibanding dual shock, karena memang kemampuan dan kelebihan yang ditawarkan sangatlah menggoda, sehingga ongkos total bisa menembus angka di atas 5 juta rupiah. Itu untuk yang kualitas standar. Bila motor memiliki sasis yang kuat, serta harga komponen dan pemasangan tidak mahal, maka monoshock jauh lebih menguntungkan. Itulah tadi perbandingan suspensi monoshock versus dual shock. Monoshock dan dual shock tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke deh Teknolovers, sekian dulu video ini. Tuliskan komentar kamu di bawah, serta jangan lupa like, share, and subscribe ya, karena berbagi itu indah. Terima kasih juga karena selalu setia menonton video kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!